Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Virial, dokter yang berjaga di Polimata pada malam hari ini. Sebelumnya adik dengan adik siapa? Naura, Dok. Adik Naura ya. Iya. Adik Naura ini usianya berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Sekarang adik sekolah? Iya, Sekolahnya di mana? SD 2. SD 2 ya. Oke, adik Naura tinggal di mana, Dek? Jalan Anggrek nomor 24. Jalan Anggrek nomor 24. Oke, adik Naura, pada malam hari ini di Polimata ini kita akan melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan. Jadi ini akan diawali oleh anamnesis. Jadi anamnesis ini saya akan mewawancarai adik terkait dengan keluhan-keluhan yang nanti adik akan sampaikan. Tapi adik tidak perlu khawatir, di sini saya sebagai dokter akan menjaga kerahasiaan dari semua keluhan yang adik sampaikan. Adik bisa bebas menyampaikan apapun yang adik rasakan ya, Dek. Ya. Jadi apakah adik setuju untuk melakukan anamnesis ini? Setuju, Dok. Oke, baik. Karena adik sudah setuju, jadi apa yang membuat adik sampai memutuskan datang ke dokter mata? Apa keluhan utamanya? Mata saya buram, Dok. Matanya buram. Iya, Matanya buram, oke. Nah, mata buramnya adik ini sudah sejak berapa lama, Dek? Adik 2 alami? bulan. Sekitar 2 bulanan ini ya? Iya, Oke, jadi mata buramnya sudah 2 bulanan. Itu apakah pada saat awalnya itu tidak terlalu kabur dulu, semakin kesini semakin kabur, atau sama intensitas kaburnya dari awal sampai sekarang? waktu awal-awal tidak terlalu kabur, tapi Iya. semakin hari semakin kabur penglihatan, semakin Oh, buram. Oke. Kalau boleh tahu, ini adik kaburnya di salah satu mata atau di kedua matanya? Di kedua mata, Dok. Dua mata ya. Ya, Kemudian saya mau tanya kepada adik, ini sifat kaburnya seperti apa? Apakah semua yang adik lihat itu kabur, atau hanya di bagian ujung-ujung matanya saja adik merasa kabur? seluruh, Dok. Seluruh lapangan pandang matanya ya? Iya, Dok. Oke. Nah, kemudian saya mau tanya kepada adik lagi. Jadi ini kaburnya yang adik rasakan ini kan sudah sejak 2 bulan yang lalu ya. Iya. Nah, adik ini kabur, dia memberat pada saat apa? Apakah pada saat adik lihat jauh atau saat adik melihat dekat? Kan kalau biasa di sekolah Iya. kalau melihat papan tulis kan jauh. Mm-mm. Biasa kalau melihat jauh kabur, namun kalau dekat tidak. Oh, jadi dia kalau jauh itu dia kabur ya? Iya, Jadi memberat pada saat melihat yang jauh. Iya. Kalau dekat dia tidak kabur. iya. Oh, oke, dekat tidak kabur. Nah, di sini saya mau bertanya kepada adik lagi. Adik sebelumnya pernah mendapatkan perawatan mata? Tidak Sebelum pernah, ke sini? Tidak pernah ya. Sebelumnya adik pernah pakai kacamata? Tidak. Tidak pernah juga. Apakah adik pernah mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang dikasih sama orang tuanya adik? Tidak, Dok. Tidak ada ya. Iya. Kemudian di keluarganya adik, apakah ada juga keluarganya adik yang merasakan keluhan yang sama? Mata Ada, buram? Dok. Ada ya. Siapa itu deh kalau boleh tahu? Bapak sama kakak. Bapaknya sama kakaknya. Pakai Iya. kacamata. Iya. Penglihatannya juga kabur kalau Iya. lihat jauh. Kalau lihat jauh. Iya. Oke. Di sini adik, apakah adik ketika misalnya keluar rumah, kemudian ada cahaya matahari, apakah adik mengeluhkan adanya silau atau tidak? Tidak ada, Dok. Tidak ada silau ya. Iya. Oke, silaunya negatif. Nah, kemudian ini kan terkait dengan mata buramnya adik. Iya. Apakah ada gejala-gejala lain yang adik rasakan seperti misalnya sakit kepala, demam, atau lemas? Apakah Tidak adik ada. merasakan hal-hal tersebut? Tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Nah, oke. Jadi selain mata kabur tidak ada lagi ya sama sekali gejala yang adik rasakan. Jadi Iya. hanya itu saja ya, Dek, tentang penglihatan yang kabur. Oke, jadi di sini saya akan mengulang kembali apa yang saya dapatkan dari adik. Mohon ya, Dek, kalau misalnya ada kesalahan yang saya sampaikan sebentar, tolong langsung saja dikoreksi ya. Iya, Dok. Oke, jadi ini adik Naura, usianya 12 tahun. Keluhan utamanya itu mata kabur, penglihatannya buram. Ini sudah dialami sejak 2 bulanan yang lalu. Nah, di awal-awal 2 bulan yang lalunya itu tidak terlalu kabur, tapi semakin kesini semakin kabur, sehingga adik memutuskan untuk datang ke dokter mata. Kemudian kaburnya ini di kedua mata, dan sifat kaburnya itu di seluruh lapangan pandang. Jadi tidak hanya kabur di salah satu sisi, tapi di seluruh lapangan pandang kabur. Kemudian
penglihatannya ini semakin kabur dan memburuk ketika melihat jauh, tapi kalau melihat dekat itu tidak kabur sama sekali. Kemudian adik ini tidak mengeluhkan adanya rasa silau ya. Kemudian juga adik tidak mengeluhkan adanya seperti demam, lemas, ataupun sakit kepala. Adik tidak pernah mendapatkan perawatan mata, tidak pernah memakai kacamata, dan tidak pernah mengonsumsi obat-obatan tertentu akhir-akhir ini. Kemudian untuk riwayat dalam keluarga, kakak dan bapaknya adik juga memiliki keluhan yang sama, yaitu mata buram ya dek, atau penglihatannya kabur, sama seperti yang adik keluhkan. Oke, jadi itu tadi yang bisa saya simpulkan. Apakah ada kesalahan yang saya sampaikan atau ada yang ingin adik tambahkan? Tidak ada dok. Tidak ada ya? Ya. Apakah sejauh ini apakah ada pertanyaan dek terkait dengan pemeriksaan anamnesis kita? Tidak ada dok. Tidak ada ya? Ya. Oke, baik. Jadi itu tadi salah satu rangkaian pemeriksaan yang akan kita lakukan pada malam hari ini, yaitu diawali dengan anamnesis. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan berikutnya deh. Jadi terima kasih banyak dia sudah sangat kooperatif dalam melakukan anamnesis ini. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Jadi kembali lagi sama saya ya, Dokter Virial, dokter yang berjaga di Polimata pada malam hari ini. Jadi kan tadi kita sudah melakukan anamnesis ya dek, terkait dengan keluhan utamanya adek dan keluhan yang lainnya. Nah di sini kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Ini untuk menilai apakah betul keluhan mata buram atau penglihatan menurun yang adek keluhkan tadi pada saat anamnesis itu betul-betul terjadi karena terjadinya visus yang menurun pada adek, bukan disebabkan oleh kelainan-kelainan yang lain, tapi betul-betul murni hanya karena terjadinya penurunan visus atau penurunan penglihatan pada adek ya. Jadi kita akan memulai pemeriksaannya. Jadi di depannya adek ini ada layar ini merupakan Snellen chart. Di situ adek, apakah adek bisa mengenal huruf atau tidak? Bisa dok. Mengenal huruf ya? Iya. Oke, jadi di situ ada huruf-huruf di setiap barisnya. Nanti saya akan meminta adek untuk membaca. Jadi yang pertama kita melakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu. Jadi mata kirinya bisa ditutup. Oke, jadi adek bisa baca untuk baris yang pertama E, baris kedua, FP, baris ketiga, TOZ, baris keempat, LPED, baris kelima, PEC, FD, baris keenam. EDF, CZP. Kalau baris ketujuh dek Tidak bisa dok. sudah tidak bisa dibaca lagi ya. Iya. Jadi cuma sampai baris keenam ya yang bisa dibaca. Oke, coba untuk mata sebelah kirinya silahkan mata kanannya ditutup. Oke, silahkan. Iya, FP, iya, TOZ, iya, LPED, PEC, FD, iya. EDF, CZP. Oke, itu sampai baris keenam. Baris ketujuh bisa dibaca atau tidak? Sudah kabur dok. Sudah kabur ya. Iya. Jadi mata kanan dan mata kirinya itu sama-sama berhenti di baris keenam ya. Iya. Jadi sama ya. Oke, untuk adik Naura berarti visusnya adik Naura itu karena berhenti di baris keenam yaitu 20/30 ya dek. Iya. Jadi maksud dari visus ini, jadi kalau misalnya orang normal itu bisa membacanya di jarak 30 meter, tapi kalau adek hanya bisa membacanya di jarak 20 meter saja. Oke, jadi berdasarkan hal tersebut, karena visus yang normal itu 20/20, jadi kita harus mencocokkan lensa apa yang cocok untuk adek pakai sehingga visus yang kita dapatkan nanti akhirnya sampai di 20/20 ya. Oke, jadi di depannya adek ini sudah ada kacamatanya dan juga sudah ada lensa-lensa yang nanti akan saya pakaikan kepada adek. Jadi permisi adek, saya kalikan dulu kacamatanya. Ya. Oke, jadi saya tutup dulu ya di mata kirinya, saya tutup. Jadi adek mata kirinya tidak bisa melihat ya sekarang, cuma mata kanan ya. Oke, jadi saya karena tadi adek keluhannya hanya melihat kabur ketika melihat jauh ya. Jadi tapi saya akan tetap cobakan dua lensa. Yang pertama saya kasih lensa negatif dulu. Adek perhatikan baik-baik ya. Jadi oke, ditahan dulu, tidak usah dibaca. Saya lepas lensa negatifnya. Saya ambil
positif. Ya. Oke. Ditahan baik-baik. Saya kembalikan lensa positifnya. Adik lebih jelas yang mana, di positif atau negatif? Negatif dok. Lebih bagus yang negatif ya daripada positif. Iya dok. Oke, jadi untuk mata kanan kita pakai negatif. Saya mulai dari negatif 0,25. Oke, negatif 0,25. Adik, apakah di baris ke-7? Kan tadi berhentinya di baris ke-6. Jadi di baris ke-7 sudah ada yang bisa dilihat? Bisa dok. Oke, bisa ya. Iya. Coba misalnya yang mana yang lebih jelas, yang 0,25 atau yang ini 0,5. Lebih jelas yang mana? Lebih jelas 0,5 dok. Lebih jelas yang 0,5 ya. Iya. Oke. Jadi lebih jelas yang 0,5. Coba saya tunjukkan. Ini 0,75. Jelas yang mana? 0,5 atau 0,75? 0,5 dok. Lebih jelas 0,5 ya. Iya. Oke, jadi saya keep mata kanannya ini di negatif 0,5. Saya tutup mata kanannya, saya buka mata kirinya. Ya, jadi mata kanannya tidak bisa melihat sekarang, Adek. Iya dok. Oke, untuk mata kirinya yang pertama saya cobakan dulu lensa positif. Oke, Ya. lensa positif ditahan ya. Saya kembalikan. Kemudian lensa negatif. Tahan. Oke, saya kembalikan. Bagusan mana, Dek? Positif atau negatif? Negatif dok. Bagusan negatif ya. Oke, jadi saya mulai di negatif 0,25 untuk mata kiri. Apakah di baris ke-7 jelas atau tidak? Mulai ada dok. Mulai ada ya. Iya. 0,5. Saya coba di 0,5. Ya, silahkan di 0,5 deh. Apakah sudah jelas? Iya dok. Mulai jelas ya? Ya. Coba yang mana lebih jelas, 0,5 atau 0,75? Lebih jelas yang mana? 0,5 dok. 0,5 ya? Iya. Daripada ini 0,75. Oke, jadi coba saya buka dua-dua. Karena tadi saya dapatkan kanan minus 0,5 dan kiri negatif 0,5 juga. Coba saya pakaikan dua-dua negatif 0,5. Oke, apakah jelas, Dek? Iya, Dok. Baris ke-7-nya itu. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Bisa dibaca semua ya? Iya dok. Oke, jadi apakah ada pusing atau tidak? Tidak ada dok. Tidak ada ya yang pusing. Ya. Oke, jadi saya lepas baik-baik dua-dua, saya lepas kacamatanya. Oke. Oke, baik Dek. Jadi tadi kan hasil pemeriksaan visusnya ini didapatkan 20/30. Nah, tetapi ketika dikoreksi, tadi kita sudah melakukan pengkoreksian terhadap matanya Adek. Didapatkan mata kiri itu 0,5, negatif 0,5, dan mata kanannya itu negatif 0,5 juga. Oke. Iya. Jadi ketika dipakaikan lensa negatif kanan kiri 0,5 itu penglihatannya visusnya sudah normal ya, 20/20, bukan lagi 20/30. Oke, jadi ini ada mata kanannya minus 0,5 dan mata kirinya minus 0,5. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi deh untuk memastikan bahwa betul-betul penurunan visus ini diakibatkan memang karena rabun jauh yang Adek derita, bukan karena penyakit-penyakit lain yang Adek derita ya. Jadi untuk sementara ini yang saya resepkan untuk kacamatanya Adek. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Terima kasih banyak sudah sangat kooperatif dalam melakukan pemeriksaan ini Adek. Iya dok. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Baik deh, jadi perkenalan kembali saya dengan Dr. Virial, dokter yang berjaga di Polimata pada malam hari ini. Karena tadi kita sudah melakukan rangkaian pemeriksaan mulai dari anamnesis, kemudian kita tadi juga melakukan pemeriksaan visus pada Adek. Jadi saya koreksi kembali, Adek dengan Adek Naura ya, usianya 12 tahun. Betul Dek? Iya dok. Oke baik, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Jadi tujuan dari pemeriksaan ini untuk menilai kondisi dari retinanya Adek dan struktur-struktur terkait retinanya Adek. Di sini saya bisa melihat arteri-arteri pada matanya Adek dan juga saraf-saraf yang ada pada matanya Adek. Saya akan menilai apakah ada
kelainan atau tidak terhadap struktur-struktur retina tersebut. Jadi mungkin dalam melakukan pemeriksaan ini adik merasa sedikit tidak nyaman karena saya akan sangat dekat jaraknya dengan adik pada pemeriksaan ini. Jadi apakah adik bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Bersedia, Dok. Oke, adik sudah bersedia ya. Oke, jadi kita langsung ke pemeriksaannya. Iya, Jadi Dok. sebelum melakukan pemeriksaan ini, saya minta izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Iya, Dok. Oke, baik. Adik bisa ke sini karena kita akan sangat dekat ke sini. Nah, tadi sudah didapatkan pada pemeriksaan visus yaitu mata kanan kirinya adik negatif 0,5. Jadi saya sesuaikan dulu di lensa funduskopinya saya ya. Iya, Dok. Oke. Oke, ya. Permisi. Oke. Adik melihat lurus ke depan, ke belakang saya ya. Lurus ke depan. Tapi agak majuan sedikit ini. Tapi jangan melihat ke sini, lurus ke sana saja ya. Oke. Oke. Tetap lurus ke sana, saya akan melihat mata kiri. Oke. Melihat udah sampai ke sini. Oke. Oke, baik Dek. Jadi di sini ada bisa duduk seperti pas semula kala tadi. Oke, jadi di sini saya sudah melakukan pemeriksaan terkait dengan menilai struktur retinanya adik. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang tadi, struktur retinanya adik dalam keadaan yang baik, kondisi nervus optikusnya baik, kondisi arteri di sekitar matanya juga baik ya. Jadi tidak ada kelainan sama sekali. Jadi murni keluhan utamanya adik itu betul-betul hanya karena memang betul rabun jauh atau sering disebut dengan miopi dan memang terjadi penurunan visus pada adik. Jadi itu tadi rangkaian pemeriksaan yang kita lakukan Dek pada malam hari ini. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Dok. Sudah ada pertanyaan ya? Iya, Dok. Oke, baik. Jadi terima kasih banyak kepada adik yang sudah bertindak sangat kooperatif dalam melakukan semua rangkaian pemeriksaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.